Apa yang mengkhawatirkan bagi pendidikan anak kali ini? HP, smartphone, barangkali ini menjadi salah satu kendala untuk para orang tua. Bahkan Menteri Pendidikan tidak bisa melarang seorang anak untuk memegang HP, kecuali dengan komitmen, dengan kekuatan hati untuk menjauhkan anak dari pendidikan yang salah. Bahkan sepertinya bagi setiap orang, seolah-olah HP itu menjadi Tuhan, sehingga ia tidak bisa lepas dari yang namanya HP itu sendiri. Maka dia selalu diikuti, bangun tidur langsung megang HP. Anak-anak lagi libur, langsung megang HP. Ya masih mending kalau yang dipakainya itu adalah hal-hal yang positif. Ini bagaimana kalau hal-hal yang sangat berbahaya? Maka salah satu karakter hamba Ar-Rahman, hamba Allah yang Maha Pengasih adalah di sini disebutkan bahwa dia tidak buang-buang waktu dengan melakukan permainan yang tidak ada manfaatnya. Juga tidak menjadi saksi palsu, jujur, tidak anti kritik, selalu mendengar. Itu diantara karakter ibadur Rahman. Maka sudah seharusnya jangan sampai menjadikan HP itu sebagai Tuhan. Karena HP bukan Tuhan. HP adalah alat yang menjadi pengendali manusia itu sendiri. Manusia itu harusnya menyembah kepada Ar-Rahman. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Apa yang telah disebutkan di atas merupakan sebagian dan sifat-sifat dari sifat-sifat hamba Tuhan yang Maha Pemurah, yaitu bahwa mereka tidak pernah memberikan kesaksian palsu. Menurut suatu pendapat, mana yang dimaksud adalah tidak pernah berbuat kemusyrikan dan tidak pernah menyembah berhala. Menurut pendapat yang lainnya lagi ialah tidak pernah berdusta, tidak pernah berbuat fasik, tidak pernah berbuat kekafiran, tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak ada faedahnya, dan tidak pernah berbuat kebatilan. Menurut Muhammad Ibnul Hanafiyah, mana yang dimaksud ialah perbuatan yang tidak ada faedahnya dan bernyanyi. Abul Alah Taus, Ibnu Sirin Al-Dhahak, dan Arabi Ibnu Anas serta lain-lainnya mengatakan bahwa mana yang dimaksud ialah tidak pernah menghadiri hari-hari raya kaum musyrik. Menurut Umar Ibnu Qais, maknanya ialah tidak pernah menghadiri majelis yang di dalamnya dilakukan kejahatan dan kefasikan. Mereka tidak mau menghadiri perbuatan yang tidak berfaedah itu, dan apabila secara kebetulan mereka bersua dengan orang-orang yang sedang melakukannya, maka mereka lewati saja dan tidak mau mengotori dirinya dengan sesuatu pun dari perbuatan yang berdosa itu. Ibnu Mas'ud pernah bersua dengan orang-orang yang sedang melakukan perbuatan yang tidak berfaedah, maka dia tidak berhenti. Lalu Rasulullah bersabda, "Laqad asbaha Ibnu Mas'ud wa amsa kariman." Sungguhnya Ibnu Mas'ud di pagi hari dan petang harinya menjadi orang yang menjaga kehormatan dirinya. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dalam Ibnu Katsir. Rasulullah pernah berkata, kata Rasul, "Maukah aku ceritakan kepada kalian tentang dosa yang paling besar?" Sebanyak 3 kali. Maka sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, kami mau." Rasulullah berkata, "Mempersekutukan Allah dan menyakiti kedua orang tua." Pada mulanya beliau bersandar lalu duduk tegak dan bersabda, "Ingatlah ucapan dusta, ingatlah kesaksian palsu." Rasulullah mengulang-ulang sabda terakhirnya ini sehingga kami berkata dalam hati bahwa seandainya beliau diam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا سُمًّا وَعُمْيَانًا. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Ia selalu terbuka untuk nasihat dan peringatan ketika ia diingatkan. Ini karakter ibadur Rahman yang selanjutnya. Ketika salah kemudian ada yang menasihati, ia menerima nasihat itu. Tidak merasa sudah benar seperti orang kafir. Mereka yang apabila mendengar ayat-ayat Allah, maka dirinya tidak terpengaruh. Bahkan tetap dalam keadaannya yang kafir, seakan-akan tidak mendengarnya, bagaikan orang yang tuli dan buta. Karakter selanjutnya berharap kebaikan kepada keluarganya, atau berharap punya generasi yang soleh, duriyah yang bisa melanjutkan perjuangannya menyebarkan Al-Quran. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami
dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang memohon kepada Allah agar dikeluarkan dari sulbi mereka keturunan yang taat kepada Allah dan menyembahnya semata tanpa mempersekutukannya. Tentu tidak hanya berdoa tetapi juga berusaha membangun keluarga yang harmonis, melahirkan kader-kader ibadur rahman yang merasa punya tanggung jawab untuk melahirkan kebaikan tidak hanya untuk dirinya tetapi juga untuk keluarga dan perjuangan umat Islam pada umumnya, sehingga bisa menjadi pemimpin ketakwaan yang diikuti oleh orang-orang takwa yang lahir berikutnya. Pada suatu hari kami duduk di majelis Al-Miqdad Ibnul Aswad. Kemudian lewatlah seorang lelaki yang mengatakan kepadanya, "Beruntunglah kedua matanya yang telah melihat Rasulullah. Seandainya saja kami dapat melihat seperti apa yang telah dilihat matanya dan menyaksikan apa yang telah disaksikannya." Maka Al-Miqdad marah sehingga membuat dirinya terheran-heran, sebab lelaki tersebut tidak mengucapkan kata-kata kecuali yang baik-baik. Kemudian Al-Miqdad berpaling ke arah lelaki itu seraya berkata, "Apakah gerangan yang membuat lelaki itu mengharapkan hal yang digaibkan oleh Allah darinya? Dia tidak mengetahui. Seandainya ditakdirkan dia menyaksikan masa itu, yaitu masa Nabi, apa yang bakal dilakukannya? Demi Allah, sesungguhnya banyak kaum yang semasa dengan Rasulullah, tetapi Allah menyeret mereka ke dalam neraka jahanam karena mereka tidak menyambut seruannya dan tidak pula membenarkannya. Apakah kalian tidak memuji kepada Allah karena Dia telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apapun kecuali hanya Tuhan kalian, seraya percaya kepada apa yang disampaikan kepada kalian oleh Nabi kalian? Sesungguhnya kalian telah ditolong dari musibah oleh selain kalian. Allah mengutus nabinya di masa yang paling buruk yang pernah dialami oleh seseorang nabi, yaitu di masa jahiliyah. Orang-orang di masa itu tidak melihat adanya suatu agama yang lebih utama daripada agama yang menganjurkan menyembah berhala. Lalu datanglah Nabi dengan membawa Al-Quran yang membedakan antara perkara yang hak dan perkara yang batil, dan membedakan hak antara orang tua dan anak. Seorang lelaki yang telah dibukakan hatinya untuk beriman pasti akan yakin terhadap anaknya, orang tuanya, dan saudaranya yang masih kafir, bahwa jika mati mereka pasti masuk neraka, dan pasti tidak akan senang hatinya bila mengetahui bahwa orang yang dikasihinya dimasukkan ke dalam neraka. Hal inilah yang dimaksudkan oleh Al-Furqan ayat 74 ini. Lalu apa balasan untuk ibadur rahman itu? Ulaika yujzauna ghurfatan bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Abu Ja'far Al-Baqir, Sa'id Ibn Zubair, Ad-Dhahhak, dan As-Sadi mengatakan bahwa surga dinamakan Ghurfah karena letaknya yang tinggi. Di dalam surga mereka disambut oleh para malaikat yang berebutan menyambut kedatangan mereka dengan mengucapkan penghormatan dan selamat. Mereka memperoleh penghormatan serta pengagungan dan keselamatan terlimpahkan kepada mereka semua dan kepada para malaikat yang menyambut mereka. Sesungguhnya para malaikat masuk menemui mereka dari semua pintu surga seraya mengucapkan, "Selamat kalian karena kesabaran kalian. Surga adalah tempat sebaik-baik tempat tinggal di akhirat. Lebih indah dari pelayanan hotel bintang 5 yang bertingkat-tingkat. Mereka disambut dengan penghormatan yang luar biasa. Khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama." Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Jika neraka adalah tempat kembali paling buruk, maka surga sebaliknya ya tempat menetap dan tempat kembali paling baik. Mereka tinggal dalam surga sebagai tempat menetap mereka. Mereka tidak akan pergi dan tidak akan pindah darinya, tidak akan mati dan tidak akan beranjak darinya, serta tidak ingin pindah darinya. Dalam surat Hud ayat 108 Allah berfirman, "Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi." Inilah kenyataan dan perbedaan antara para pejuang Al-Quran yang beriman dengan orang yang menolak Al-Quran, yang menentang Al-Quran itu. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum wa qad kadzabtum fasawfa yakunu lijama. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak karena ibadahmu. Tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya, padahal sungguh kamu telah mendustakannya, karena itu kelak ajab pasti menimpamu.
Allah tidak mengindahkan kalian bila kalian tidak menyembahnya, karena sungguhnya Allah tidak sekali-kali menciptakan makhluk melainkan agar mereka menyembahnya, mengesahkannya dan bertasbih kepadanya di setiap pagi dan petang untuk kemaslahatan mereka sendiri. Kedustaan kalian kepada Allah akan memastikan diri kalian tertimpa azab, binasa dan kehancuran di dunia dan akhirat. Yang hal ini termasuk pula kejadian dalam perang Badar, seperti apa yang telah ditafsirkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Hari ini dengan surat ini sudah jelas siapa lu, siapa gue. Aku adalah hamba Ar-Rahman yang kau lecehkan itu. Kalian jangan sok menjadi hambanya, sementara tingkah lakumu menunjukkan sebaliknya. Hamba Allah jelas bedanya, dan kamu adalah musuh yang akan dikalahkan dan disiksa baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Baligu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.